Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau guru kita dapat hadir pada kesempatan ini, dan semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan, sehat dohir, sehat batin, yaitu dari Yudi Abdul Fakih dari Tuban yang aslinya. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau bisa hadir, dan dimohon kiranya nanti bisa memberikan nasihat kepada kita semuanya. Dan beliau adalah pernah bersama dengan Gus Pik, ya. Bahkan diangkat menjadi anak angkatnya Gus Pik. Ya, dari situlah kita mohon keberkahan dari beliau, kita mohon nasihat-nasihatnya, karena pentingnya kita memiliki guru, ya. Walau kana rajulan, ya, ukiya, walam yakun syekhan, ya, maka walam yakun asrar. Kalau seorang laki-laki, ya, seseorang yang berikan, walaupun diberikan wahyu tapi tidak memiliki guru, ya, maka laki-laki tersebut sama sekali tidak memiliki sir. Apa itu sir? Rahasia-rahasia. Walaupun diberikan wahyu, istilahnya wahyu kan sesuatu yang tinggi, ya. Tapi kalau tidak memiliki guru, ya, maka sama sekali tidak memiliki asrar, sir atau rahasia-rahasia. Bahkan kalau tidak memiliki guru itu, menurut daripada Syekh Yazid Al-Bustami, adalah gurunya syaitan, ya. Maka pada kesempatan ini alhamdulillah kita didatangi guru kita, dan mohon untuk memberikan nasihatnya kepada kita semuanya. Kepadanya beliau Kiai Yudi Abdul Fakih, falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, berkah barokah kita bisa menghadiri acara yang penuh dengan mubarakah ini di kediaman Sohibul Bait, yaitu Bapak Bambang, ya. Yang saya hormati para mujahid-mujahid di Kurukofilin yang ada di Desa Buranggang, dan saya hormati juga Kiai Haji Subhan Tanjung SPI, dan saya hormati juga Ustadz Nahrawi sebagai imam tawasul imam di Kurukofilin, beserta jajaran para pengurus-pengurus di Kurukofilin yang ada di Desa Buranggang ini. Semoga kehadiran panjenengan sedanten akan menjadi jariah lagi yaumil qiyamah. Semoga rumah yang selalu diberkahi oleh Allah, yaitu rumah-rumah yang selalu didatangi dengan majelis-majelis ilmu seperti ini. Sedikit banyak saya bercerita tentang pengalaman-pengalaman apa itu artinya dikrul gofil yang pernah saya bahas tempo hari. Dikrul gofil itu adalah tombone ati wong susah, tombone ati yang bisa.
tombolnya hati yang sedang fana. Sedang fana itu banyak sekali. Mungkin sampai kepingin hajatnya punya istri lagi. Kalau saya membahas tentang masalah peristrian, Masya Allah, banyak sekali peminatnya. Apalagi dari para kaum adab ini selalu ingin bersinergi dengan dua Siti Hawa. Saya pun juga iya. Saya juga kepingin, tetapi banyak masalah yang harus saya hadapi. Salah satunya izin dengan yang pertama. Itu yang paling susah. Ini hanya sebatas candaan supaya kita tidak ditegang. Seperti ini. Yang dibahas sama Ustadz Nahrawi tadi antara murid dengan guru. Ini sangatlah penting buat kita semuanya. Antara murid dengan guru, antara santri dengan para kiai. Itu harus bisa bersinergi. Kalau tidak ada sinerginya, kita tidak akan pernah mendapatkan berkah barokahnya oleh para kiai tadi. Lebih penting berkah barokahnya para kiai dan para guru daripada kita ilmunya. Ya. Dalam arti kita pergi ke pondok pesantren. Ngaji sampai 10 tahun, tapi kita tidak mendapatkan berkahnya dari sang kiai tersebut, maka ilmu akan tidak ada hasilnya, tidak akan ada berkahnya, tidak akan berguna sama sekali. Pilih mana? Mendapatkan ilmu segudang tetapi tidak mendapatkan keberkahan dari seorang kiai. Ini sangatlah amat penting. Apalagi para imam-imam besar ada di sisi kanan dan sisi kiri saya yang ditakdir malam ini bisa menghadiri acara Dzikrul Ghafilin. Dzikrul Ghafilin ini adalah ciptaannya waliullah tunggal sang mursyid tunggal, yaitu Kiai Haji Hamid Thohari Jajuli atau Gusmi. Beliau salah satu wali Allah yang ada di tanah Jawa ini, yang kehebatannya, yang karomahnya hampir sejajar dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kenapa saya bilang seperti itu? Banyak sekali karomah-karomahnya Gusmi yang secara akal sehat tidak bisa kita pecahkan. Salah satunya karomahnya beliau adalah ketika beliau tidur, ujung kaki sampai ujung kepalanya itu berzikir kepada Allah. Secara nalar kita tidak bisa mempercayai hal seperti itu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak, segala sesuatunya akan terjadi. Ini tugas para kiai dan para ustadz yang hadir pada malam hari ini. Saya hanya sebatas memberikan pengalaman saya kepada beliau-beliau, para orang-orang soleh yang ada di samping saya. Penting bagi semua para imam di Dzikrul Ghafilin untuk mengenalkan siapa sebenarnya mursyid tunggalnya di Dzikrul Ghafilin. Ini tugas sampean ya subhanallah. Ustaz Nahrawi, Bapak Bambang beserta para ustaz yang lain-lainnya. Sangat penting sekali. Jadi para jamaahnya biar tidak bingung. Apa itu Dzikrul Ghafilin? Siapa pencipta Dzikrul Ghafilin? Masih banyak teman-teman ya, yang ada di separuh tanah Jawa ini salah kaprah tentang siapa pemilik dan penciptanya Dzikrul Ghafilin, karena tidak pernah dibahas atau diterangkan. Kasihan jamaahnya, tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena yang dianggap pencipta dan pencetus Dzikrul Ghafilin itu adalah imam besar yang membacakan Dzikrul Ghafilinnya itu. Saya ulangi sekali lagi ya. Ini sangat penting. Dengan apa yang namanya hubungannya guru dengan murid, kiai dengan santrinya. Ini ada hubungannya. Kalau panjenengan semuanya itu bisa membaca aurat Dzikrul Ghafilin,
Robana stakim dikrona wa dikrul gofilin wajmana fil abrori kiarikal faidin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Syekhuna ka Robana babadu fi nafsina litakfirona ghafar wa litushinana. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Anta jawadul halim wa anta ni'mal mu'in. Kalian tiap hari sampai panjenengan semuanya tiap hari menzikirkan zikrul ghafilin tetapi tidak kenal mursyidnya. Masya Allah, sangat rugi karena panjenengan sedaya semuanya yang hadir tidak mendapatkan karomahnya Gusmi. Satu misal contoh, Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani memiliki seorang murid. Muridnya ini Masya Allah, bodohnya minta ampun. Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani memiliki seorang murid. Muridnya itu mendo alias bodoh. Sholat saja sering keliru, baca Al-Quran tidak bisa. Kadang sholat zuhur itu 3 rakaat, terkadang sholat subuh 4 rakaat. Itu namanya orang mendo, orang bodoh. Dia tidak tahu. Tetapi kecintaannya orang tersebut kepada Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani melebihi dari segalanya. Selalu berzikir mengirimkan Al-Fatihah kepada sang waliullah, bapaknya wali Allah, rajanya walinya Allah, Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Kok untungnya Allah memberikan rahmatan lil alamin, orang tersebut mati duluan daripada Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Ketika di dalam kubur, orang tersebut didatangi 2 malaikat mungkar dan malaikat nakir. Ditanya sama 2 malaikat tersebut, man robuka, namanya orang goblok, tidak pernah belajar apapun, tetapi dia cinta dengan Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Tidak bisa menjawab. Ditanya lagi kedua kali, man robuka, tidak bisa menjawab lagi. Ditanya lagi sampai 3 kali, man robuka, tidak bisa dijawab lagi. Sangat bodoh. Ketika mau dihajar sama malaikat mungkar dan malaikat nakir, tiba-tiba datang Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Stop dulu, hei malaikat, iki ngono koncoku. Salah satu karomah keistimewaannya Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani, kalau kita nalar, ya, sesuai dengan akal pikiran sehat, tidak mungkin orang yang hidup bisa sampai masuk ke dalam alam kubur atau alam roh. Kalau Allah sudah berkehendak, kun fayakun, cuma 1 kali jentik, maka terjadilah. Sayangnya Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani nyambangi santrinya yang bodoh tadi di alam kubur untuk menghentikan 2 malaikat tersebut menyiksa muridnya tadi. Hai 2 malaikat, hai mungkar dan nakir, jangan kau siksa orang tersebut. Karena selama hidupnya dia selalu mengirimkan Syekh Al-Fatihah takdim kepada seorang ulama dan para kiainya. Sampaikan salamku kepada Sang Khalik ya Allah. Maka 2 utusan Allah tersebut laporan sama Allah. Ya Allah, saya mau menyiksa si fulan tadi, dihadang sama Syekh Abdul Qadir Ar-Jailani. Katanya, sebut nama saya 3 kali. Kiai Subhan, Kiai Subhan, Kiai Subhan. Maka Allah menjawab,
biarkan, jangan kau siksa sampai di hari kiamat kelak. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah kekasih saya. Nah, itulah antara hubungan guru dengan murid, seorang kiai dengan santri. Halnya seperti itu, sama. Para pembaca, para penggemar Dzikrul Ghafilin satu kali saja seharusnya bisa bertemu dengan sang ilah aulia Allah. Meskipun beliau sudah almarhum, maksimal kita bisa ziarah ke makamnya Gus. Setidaknya kita bisa bertemu dengan keluarga besarnya beliau. Insya Allah. Dari karomahnya Dzikrul Ghafilin, semoga yang hadir pada malam hari ini diberikan rahmatan lil alamin ya Allah. Dijauhkan dari segala macam bentuk fitnah dunia, fitnah kubur, fitnah akhirat ya Allah. Dimudahkan dalam keadaan apapun, dimudahkan dalam segala macam bentuk hajat apapun ya Allah. Doa-doa zikir Dzikrul Ghafilin itu sangat indah. Kalau saya lihat di rumahnya Pak Bambang ada lambangnya NU, tapi saya nggak ada kabarnya pemilih NU. Gus Dur. Ada ya? Ada Joko. Insya Allah. Ya Haji Hasyim Asy'ari. Bahas ini tak ada saya. Di seluruh dunia mengakui bahwa yang namanya Gus itu adalah anaknya seorang kiai, ataupun di bawah levelnya dengan kiai. Sebutan Gus itu levelnya di bawah kiai, paling tidak anaknya seorang kiai. Tapi ada dua nama Gus yang sangat amat fenomenal di dunia dan diakui di seluruh dunia, yang tingkatan nasabnya melebihi dari seorang kiai. Satu pertama Kiai Haji Hamid Tohar Jajuli atau Gusmi, yang kedua adalah Gus Dur. Beliau adalah sang ilah aulia Allah. Dengan statusnya Gus, tetapi beliau ini adalah kekasih-kekasihnya Allah. Sampean semuanya ini Masya Allah ya Allah, bisa hadir dan datang pada malam hari ini, bisa berkumpul, berkahnya 7 turunan akan sampean kapelan. Saya sebagai lidah penyambungnya para aulia Allah, saya sebagai penganut amanahnya Gusmi, sampai turun ke Gosambut, saya selalu menyambung baik tali silaturahim kita dengan para aulia-aulia Allah. Jangan pernah sampean semuanya putus hubungan dengan para mujahidin-mujahidin yang sangat amat indah seperti ini. Kalian bisa berkumpul dengan orang-orang soleh pada malam hari ini, Masya Allah, sangat amat berkah sekali. Kelak di yaumil akhir, teman kalian ya ini, para majelis-majelis Dzikrul Ghafilin ini. Kenapa sangat fenomenal dan sangat populer Dzikrul Ghafilin? Dzikrul Ghafilin ini ya, yang bisa mengangkat kita semuanya di yaumil akhir kelak. Kelak kita akan dikumpulkan dengan orang-orang soleh, dan kita akan dikumpulkan dengan rombongannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beserta Gusmi. Ya. Dzikrul Ghafilin ini sangat indah. Kalau yang membuat Gusmi sang ilah aulia Allah, insya Allah semuanya akan mendapatkan berkah di sini. Tapi kalau yang membuat saya beda cerita. Ya. Saya ingatkan sekali lagi,
para imam-imam tawasul dan imam Dzikrul Ghafilin dan Kiai Haji Subhan beserta para jajaran pengurusnya untuk selalu memberitahu bahwa Dzikrul Ghafilin ini adalah musik tunggalnya Muslim. Dzikrul Ghafilin terkadang dianggap aneh bagi orang-orang yang tidak paham. Saya pernah mensiarkan Dzikrul Ghafilin itu tidak secara frontal, tetapi dengan menggunakan teknik dan cara, karena tiap tempat, tiap daerah itu memiliki masing-masing kultur. Tidak bisa kita memaksa Ustadz Nahrawi ikut saya ngaji yuk, ya Subhan mau ikut saya ratiban, tidak mungkin beliau mau. Banyak para kiai dan banyak juga para ustadz itu susah untuk duduk bersamaan seperti kita ini, bareng-bareng menggapai berkah dan ridhonya para wali-wali Allah. Rata-rata boten remen, boten paham, boten senang, karena mereka merasa bahwa saya memiliki sebuah ilmu yang bisa untuk bersandingan langsung dengan Allah. Belum tentu kita bisa bersandingan atau berbicara langsung dengan Allah. Tidak bisa, saya pun tidak bisa. Kiai Subhan pun tidak bisa langsung memohon kepada Allah. Dengan jalan apa kita bisa bersandingan dan memohon kepada Allah? Datang ke majelis seperti ini, mentawasuli, mengkirimi Al-Fatihah kepada wali-walinya Allah. Ini yang benar. Sampai mau minta tanda tangannya lurah itu bikin KTP. Kalau tidak dari bawah dulu RTM, sampai langsung nyelonong ke lurahnya, kira-kira bisa nggak? Mboten sakit lah, ditolak nih. Nah, meskipun sampai membawa uang satu gembok itu 2.000-an. Kalau 100 ribuan mungkin diterima ya. Gitu ya. Nah, kalau 2.000-an nggak diterima sih. Tidak mungkin sampai bisa bersandingan langsung dengan Allah. Dengan cara inilah kita mengiringi Al-Fatihah. Kalau di yaumil akhir nanti sampai bisa bertemu dengan para wali-walinya Allah yang sampai kirimi Al-Fatihah. Para pejuang-pejuang di Ghafilin harus dengan ikhlas, hati yang benar-benar bersih. Kalau hanya sebatas kita main-main, insya Allah akan tereliminasi dengan hal seperti ini. Banyak banget contohnya. Salah satunya ada di majelis saya. Kalau hanya sebatas untuk kepingin mencari ketenaran saja di Dzikrul Ghafilin, insya Allah kalian tidak akan pernah dapat apa-apa sama sekali. Malah yang dapat hanya sebatas bencana. Sudah dibuktikan bukan satu orang, dua orang, bahkan ratusan orang yang mendapatkan bencana. Karena apa? Karena ingin mencari popularitas, ingin menjadi saya ini yang lebih hebat, saya yang menjadi top. Jangan berburu popularitas di umat. Boleh kita dihina di umat, boleh kita direndahkan di umat, tetapi kita tenar di matanya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berkah barokah semuanya yang hadir pada malam hari ini. Rumah ini rumah ilmu, akan selalu didatangi oleh para malaikat-malaikat, akan selalu dihampiri oleh para malaikat-malaikat. Ribuan malaikat ingin mengaminkan acara Dzikrul Ghafilin seperti ini. Semoga yang hadir pada malam hari ini, ya Allah, berikanlah kemuliaan hidup, ya Allah. Jauhkan dari segala macam bentuk mara bahaya, ya Allah. Jauhkan dari segala macam bentuk fitnah dunia, fitnah akhirat, ya Allah. Ya Allah, muliakanlah kami semuanya, ya Allah. Pertemukan kami, ya Allah, di yaumil akhir kelak oleh Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.